Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, Abedisme, terserah. Sebelumnya, gue pengen nanya nih, apakah kalian pernah mengalami friend zone? Ayo, atau sekarang masih nih dalam friend zone? Nah, film kali ini pasti cocok banget untuk kalian yang dalam friend zone, supaya mana tahu kalian bisa menemukan solusi untuk friend zone kalian itu. Untuk itu, kita langsung aja ya dengerin cerita alur film Friendzone tahun 2019. Pada film ini, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Pam. Dia adalah tokoh utama di film ini dan merupakan korban friendzone. Nah, cewek yang ini namanya Ging. Dia juga tokoh utama di film ini dan merupakan sahabat si Pam sejak sekolah. Dan cowok ini adalah Ted, pacar si Ging. Cerita dibuka dengan Ging yang pergi ke sekolah, diantar oleh ayahnya yang juga ingin pergi bekerja ke pabrik. Setelah sampai sekolah, dengan buru-buru Ging memanjat pagar sekolah dan di sana sudah ada Pam yang menunggunya di mobil. Mereka bolos sekolah untuk membuntuti ayah Ging yang diduga berselingkuh. Di dalam mobil, Ging terlalu berisik dan mengusik Pam yang sedang menyetir. Karena kesal, Pam sengaja mendekatkan mobil mereka ke mobil ayahnya Ging. Dan tak sengaja, Ging memukul masa depan Pam. Fix, pasti ngilu banget. Mereka membuntuti mobil ayah Ging sampai ke bandara. Ging yang semakin curiga akhirnya meminjam uang Pam untuk membeli tiket pesawat dengan penerbangan yang sama dengan ayahnya. Kemudian mereka terbang dan sampailah ke suatu hotel. Mereka berdua mengikuti ayah Ging sampai ke suatu kamar. Lalu mereka masuk diam-diam kamar sebelah yang sedang dibersihkan oleh cleaning service. Di kamar itu mereka mencoba menguping apa yang sedang terjadi di kamar ayah Ging. Pam menggunakan gelas yang ditempelkan pada colokan listrik untuk menguping. Lalu Pam berbohong kepada Ging bahwa tak ada suara apapun karena tembok yang tebal. Tapi Ging sadar kalau Pam sedang berbohong. Ging yang terus ingin menguping dilarang oleh Pam dan ia pun bertanya kepada Pam, "Apakah separah itu sehingga aku tak boleh mendengar?" Pam tak menjawab pertanyaan Ging yang sudah mulai menangis dan akhirnya mereka pun pulang. Di pesawat, Ging menangis sambil menutup wajahnya dengan selimut. Pam yang tak tega berusaha menenangkan Ging. Tapi, Ging semakin menangis. Lantas, Pam memegang tangan Ging dan berkata, "Aku nggak tahu siapa yang sayang kamu atau nggak sayang kamu. Tapi, pastinya aku sayang kamu." Dan mereka pun berpelukan. Kemudian, Ging berkata, "Pam, bolehkah aku tanya sesuatu? Aku cuma akan tanya sekali. Waktu kamu bilang kamu sayang aku, itu sayang yang seperti apa?" Dengan cepat, Pam ingin melepaskan pelukan, tapi Ging menahan. Dan Pam pun menjawab, sebagai sahabat. Ging langsung melepas pelukan, dan terlihat dia agak kecewa. Kemudian, dia pindah duduk ke kursi lain. Pam sedang merayu anak dance dari lantai atas. Kemudian, Ging tiba-tiba datang, dan mengikuti tingkah laku Pam. Mereka berdua tertawa, dan juga berbincang-bincang. Pam juga sempat bertanya, mengapa Ging menjauhinya setelah kejadian di pesawat itu. Dan sekarang dengan anehnya tiba-tiba Ging kembali normal. Selang beberapa waktu, Ging tiba-tiba berkata kalau dirinya sudah berpacaran dengan Louis. Dan disinilah Pam akhirnya merasakan yang namanya cemburu. Waktu berpindah ke Pam yang sudah dewasa dan berkumpul bersama 3 orang pria yang juga masuk dalam friendzone. Lalu mereka tos sambil menyebutkan sudah berapa lama mereka masuk ke dalam friendzone. Ada yang baru setahun, 3 tahun, 5 tahun, dan ketika mendengarkan Pam berkata 10 tahun, semuanya kaget. Kemudian, Pam pun melanjutkan cerita petualangan friendzone-nya. Ternyata, Pam tidaklah se-friendzone itu, karena dia adalah seorang playboy. Pam seringkali bermain wanita, sehingga membuatnya banyak diputuskan wanita-wanitanya, seperti di toilet, di rumah ibadah, dan di dalam pesawat. Oh iya, di sini juga kita akhirnya tahu kalau Pam bekerja sebagai pramugara pesawat. Waktu pun berpindah ketika Pam dan Ging sudah dewasa. Di sini, Pam sedang menemani Ging yang menangis karena putus dari Louis. Kemudian, Pam berusaha menghibur Ging yang sedih dengan bernyanyi. Mood Ging kembali membaik. Ketika di tempat kerja, Ging berbicara dengan seorang wanita kalau ia tak ingin jatuh cinta. Di momen ini, Pam yang juga kebetulan menemani Ging bekerja merasa khawatir dan menjadi kepikiran. Kemudian ketika mereka sedang bersepeda, Pam pun bertanya, apakah yang dikatakan Ging ketika bersama wanita itu adalah benar? Ging pun menjawab
kalau ia hanya berbohong karena ia hanya ingin membuat si wanita merasa tenang. Dan Ging percaya kalau di luar sana masih ada pria yang terbaik untuknya. Mendengar jawaban Ging, Pam pun menjadi tersenyum bahagia. Dan ternyata pria yang dimaksud Ging itu bukan Pam, karena Ging berpacaran dengan pria lain. Ia bernama Ted. Ging pun memamerkan pacarnya kepada Pam di sebuah pesta. Selang beberapa waktu, Ted menghampiri Ging dan Pam lalu berkenalan juga dengan Pam. Kemudian, Ted mengajak Ging bernyanyi di atas panggung. Dan karena keasikan menyanyi, Ging pun jatuh lantas kakinya patah. Ketika ia dibawa ke ambulan, petugas mengatakan hanya boleh satu orang saja yang masuk untuk menemani Ging. Pam dan Ted terlihat canggung karena mereka sama-sama ingin masuk menemani Ging. Lalu, Ging memanggil Pam dan si Pam malah kepedean. Ternyata, Ging meminta Pam untuk masuk ke pesta aja, yang akhirnya Ted menemani Ging. Di momen ini, Pam kembali sadar kalau ada batasan antara sahabat dan pacar. Ia hanya bisa melihat Ging dan Ted yang berpegangan tangan dari luar mobil ambulan yang terus berjalan maju meninggalkan Pam, juga diiringi rasa cemburunya. Pam sedang beribadah dengan gebetannya di Myanmar. Kemudian, Ging menelpon dan membuat Pam kaget ketika Ging menduga dirinya hamil. Lalu, Pam pun meninggalkan gebetannya itu dan pergi menyusul Ging yang sedang berada di Malaysia. Sesampainya Pam di sana, mereka langsung melakukan tes pack dan ternyata Ging tidak hamil. Pam pun kembali lega mendengar hal ini. Kemudian Pam bertanya, mengapa Ging berada di Malaysia? Kemudian, Ging menjelaskan dari awal. Dirinya dan Ted bekerja di sebuah label musik dan sedang membuat lagu yang harus ditranslate ke beberapa bahasa. Untuk itu, mereka harus berurusan dengan penyanyi-penyanyi wanita dari beberapa negara. Tapi, Ging nggak bisa ikut karena kakinya sedang patah. Untuk itu, Ted pun terbang tanpa Ging. Nah, yang jadi masalah adalah Ted itu selalu bersikap baik kepada semua orang, terutama para penyanyi untuk rekamannya. Dan pada suatu momen, Ging kangen kepada Ted. Lalu, ia menyusul Ted yang sedang ada jadwal rekaman di Indonesia. Dan di sana pula tiba-tiba Ted memberikan Ging hadiah jam tangan. Padahal sedang tidak ada hari yang spesial. Lantas dugaan Ging adalah Ted sedang merasa bersalah akan sesuatu. Lalu secara diam-diam Ging memeriksa HP Ted, namun tak ada yang aneh. Sampai Ging menemukan struk makanan dari restoran Malaysia. Mendengar hal ini, Pam memarahi Ging karena Ging terbang jauh-jauh dari Thailand hanya untuk mengecek restoran Malaysia dari struk makanan Ted. Dan kemudian mereka pun akhirnya pergi ke restoran itu. Di restoran ini, Ging mencari-cari informasi dari pelayan restoran. Namun, ia tak mendapatkan info apapun. Ging kembali bersedih. Dan Pam mencoba menghiburnya dengan berpura-pura menjadi Ted dengan mengoleskan coklat di wajahnya untuk menghibur Ging. Akhirnya mereka pun menikmati momen itu. Setelah itu, Pam mengantar Ging ke hotel dan mereka berpisah. Di sini, Pam merasa bahagia ketika melihat Ging, dan begitu juga sebaliknya. Ging pun juga terlihat tertawa lepas. Di sebuah studio, Ging sedang bersama Ted, melakukan rekaman bersama seorang wanita dari Kamboja. Ted dan si wanita itu terlihat mesra dan membuat Ging menjadi sedikit cemburu. Kemudian, karena tak konsen, Ging pun tak sengaja menjatuhkan harddisk yang berisi data musik, dan rekaman pun gagal. Tapi di sini, Ted tak marah dan berhasil menyelamatkan situasi. Di momen ini, rasa cemburu Ging telah menghilang dan ia pun kembali menyukai Ted. Setelah rekaman, mereka pun kembali ke hotel. Ketika Ging telah selesai mandi, ia pun keluar dan melihat Ted sudah tertidur dengan pulas. Ging hanya tersenyum dan kemudian ia merapikan barang-barang Ted. Ketika sedang merapikan celana, tiba-tiba sekotak alat pengaman jatuh dan ternyata satu buah sudah digunakan Ted. Pam sedang bersama gebetannya di bandara. Lalu, gebetannya itu mengajak Pam untuk traveling. Tapi, Pam menolak dan membuat si gebetan menjadi agak kesal. Karena, Pam selalu bisa traveling sendiri, tapi tak bisa ketika diajak berdua. Padahal kan yang kita tahu, Pam itu sebenarnya selalu menyusul Ging ketika Ging membutuhkannya. Lalu, sang gebetan yang agak kesal meninggalkan Pam. Dan di sini, Pam pun seolah tak peduli kepada gebetannya itu. Pam berjalan di tangga eskalator dan tak sengaja melihat Ging. Lalu ia pun menelpon dan mereka pun bertemu. Ging pun bercerita mengenai apa yang ditemukannya di celana Ted kepada Pam. Untuk itu, Ging ingin melakukan penyelidikan kepada Ted. Ia ingin terbang ke Hong Kong.
Setelah itu, Ging berpisah dengan Pam, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Ging sedang merapikan kopernya di pesawat, dan tiba-tiba Pam datang untuk menyusulnya, karena ia tak ingin Ging sendirian. Ketika sedang duduk, Pam meminta Ging memberikan tangannya, yang ternyata Pam menyetel jam tangannya Ging. Ia berkata, kalau waktu di Hong Kong berbeda 1 jam, dan di sini Ging menjadi agak salting karena perhatian dari Pam. Mereka membuntuti Ted dan menunggu di restoran seberang studio rekaman Ted. Selang beberapa waktu, Ted fit call Ging. Kemudian Ging berkata kalau ia baru saja mengganti gipsum atau perbannya dan kini sedang makan di restoran Chinese. Di fit call itu, Ted juga memperkenalkan penyanyi yang sedang bersamanya di Hong Kong. Dan setelah itu, Ted berkata kalau rekamannya telah selesai dan kini ingin pulang ke hotel. Dan mereka pun mengakhiri telepon. Setelah itu, Ging langsung mengintip Ted dari jendela restoran ke depan studio rekaman. Ted pun berpisah dengan penyanyi dan manajer. Sialnya, ternyata penyanyi itu masuk ke restoran yang sama dengan Ging dan Pam. Pam meminta Ging untuk duduk agar tak mencolok, tapi Ging terus berdiri sambil memperhatikan Ted. Pam menjadi semakin panik, apalagi setelah penyanyi itu menoleh ke arahnya. Ging tak mempedulikan Pam. Ia sibuk melihat Ted yang sedang mengangkat telepon dari seseorang dan tak lama taksi datang. Di dalam taksi itu ada seorang perempuan. Di momen ini, Ging langsung keluar dan ingin menyusul. Pam langsung mengikuti Ging dan syukurnya si penyanyi itu tak menduga kalau itu adalah Ging. Mereka pun memberhentikan taksi dan naik, lalu kemudian menuju ke hotel tempat Ted menginap. Ketika Ging bertanya kepada resepsionis, ternyata Ted belum sampai di hotelnya dan mereka pun menunggu. Sambil menunggu, Ging meminta Pam untuk membuka gipsumnya. Dan di momen ini, Pam sedikit marah karena ia mengatakan kalau Ging kehilangan kendali dan seperti terobsesi dengan Ted. Ging berkata, Pam, kamu kan tahu aku gak mau menikah. Tapi setelah aku bertemu Ted, aku ingin segera menikah dengannya. Ging juga bercerita mengenai anak seperti apa yang diimpikannya bersama Ted. Pam yang mendengar perkataan Ging menjadi murung dan judes secara tiba-tiba. Pam juga mengatakan kalau Ging terlalu banyak berimajinasi. Ging yang terpancing omongan Pam malah mengejek Pam dengan sebutan buaya darat. Pam tiba-tiba berkata kalau ia muak. Ging menjadi sedikit emosi dan ternyata Pam muak karena kaki Ging yang bau. Dan mereka pun tak jadi bertengkar. Kemudian Pam menyuruh Ging untuk menelpon Ted dengan menggunakan nomor handphone yang berbeda, yaitu handphone Pam. Ketika ditelepon, Ted ternyata mengangkat dan di sini Ging menjadi sedih dan murung. Lalu kemudian mereka pergi dari hotel itu. Pam dan Ging berada di bus terbuka. Ging terlihat sangat kecewa dan murung. Ia hanya diam sambil memandangi langit. Pam berusaha menghibur dengan berkata-kata, tapi Ging tak mempedulikannya. Lalu tiba-tiba Ging berdiri dan tangannya memegang ke billboard. Ging bergantungan di sana sambil menangis kencang. Pam yang panik langsung meminta bus dan mobil-mobil untuk mundur. Dan ia pun berhasil menyelamatkan Ging di pelukannya. Pam memeluk Ging dengan erat dan waktu pun mereka habiskan dengan berpelukan di atas bus di tengah cahaya kota Hong Kong di malam hari. Setelah itu, Pam mengajak Ging pulang, tapi Ging belum ingin pulang ke rumah. Akhirnya, Ging berlibur ke tempat pemberhentian pesawat Pam sebagai pramugara, tapi Pam meminta Ging untuk pergi ke pulau itu terlebih dahulu karena ia masih ada 1 penerbangan lagi dan nantinya ia akan langsung menyusul Ging. Setelah sampai ke Pulau Krabi, Pam langsung menuju ke tempat Ging, dan temannya itu terlihat sangat miris. Ging terlihat makan makanan aneh-aneh yang dicampur sembarangan, dan ia juga minum bir sambil bersedih di kamar. Pam yang tak tega kemudian merapikan kamarnya. Ia juga merapikan penampilan Ging yang sangat kacau, dan membersihkan air mata Ging. Pam pun mengajak Ging berkeliling pulau, tapi Ging malah bicara ngasal. Ia mengatakan, lihatlah aku Pam, aku seperti cewek-cewek yang kamu mainkan biasanya. Aku di sini sebagai pembalasan mantan-mantanmu, ujar Ging yang berbicara ngasal. Lalu Pam pun menjawab, ya terserah kamu lah, aku tuh gak peduli siapapun selain kamu. Di momen ini, mereka pun langsung merasa canggung. Setelah itu, mereka menikmati momen bersama, berdoa, dan memasuki hutan. Kemudian, mereka berhenti di satu tebing dan tiba-tiba Ging berandai, bagaimana misalnya kalau mereka pacaran. Pam menjadi kaku dan bertanya balik kepada Ging, memangnya akan bagaimana? Ging menjawab, ya mungkin aku akan memeriksa HP-mu setiap hari. Pam pun menjawab, kalau sekarang dia sedang tak dekat dengan siapapun. Ging tak percaya dan ingin langsung memeriksa handphone Pam. Pam tersenyum dan mengatakan, kenapa mau ngecek HP-ku? Kamu kan bukan pacarku.
Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan di motor, mereka diganggu oleh monyet liar yang berada di jalan. Di sore harinya, mereka menikmati pantai yang indah sambil melihat cahaya matahari yang akan tenggelam di barat. Di sini, Pam dan Ging tak banyak berbicara, hanya senyum dan tawa. Sampai suatu saat, ada angin yang mengganggu rambut Ging, dan perlahan Pam merapikannya. Di momen ini, Ging menjadi canggung, dan langsung mengajak Pam untuk minum bir di kamarnya. Ketika Pam sampai di kamar, mereka sedikit canggung, dan kemudian Ging mengajaknya langsung ke kamar mandi. Di sana, Ging sedang menyiapkan spa bir untuk menghangatkan tubuhnya, dan ia pun masuk. Kemudian, Ging mengajak Pam untuk ikut ke dalam bak mandi. Pam agak grogi dan panik, membuka celananya kemudian masuk. Di sini terlihat kalau Ging sedikit menggoda Pam, begitu juga sebaliknya. Dan sampailah pada satu momen, mereka hampir berciuman, namun tak jadi. Ternyata, Ging hanya ingin membalaskan dendamnya kepada Ted yang sudah berselingkuh darinya. Pam yang merasa hanya dimanfaatkan Ging sebagai pembalasan, menjadi marah dan berkata, "Selesaikan dulu urusanmu dengannya. Jangan jadikan aku alat untuk membalasnya. Itu keterlaluan, sialan." Ging juga terpancing dan emosi, lalu berkata, "Hei, kamu kira aku nggak tahu waktu kamu lagi godain aku?" Pam membalas, "Aku cuma ingin kamu merasa lebih baik." "Oh iya, terus itu apa di kantongmu?" "Pam, aku sekarang sudah tak yakin kalau kau masih menganggapku sahabat," ujar Ging. Mereka terus berdebat, hingga Ging memaksa Pam untuk melakukan hal itu, dan Pam hanya menjawab, "Kamu tahu jelas kalau aku tuh sayang kamu. Lalu, kau pikir dengan begitu, kamu bisa berbuat semaumu," ujar Pam, dan ia pun keluar dari kamar mandi. Ging menyusul dan meminta maaf kepada Pam karena menjadikannya pelampiasan. Pam pun berkata, "Kalau kau tak punya perasaan kepadaku, jangan pura-pura seolah kamu memilikinya, Ging." Ging diam sejenak, lalu ia pun membalas, "Siapa yang bilang aku tak punya perasaan padamu? Aku akan putuskan Ted." Dan seketika suasana menjadi diam. Kemudian mereka berbicara perlahan diiringi senyuman. Ketika di tempat tidur, Pam mengatakan, kalau urusan Ging dan Ted sudah selesai, ayo bertemu di tempat ibadah. Ging sedang bersama Ted di studio rekaman. Kemudian, Ging memulai masalah dengan bertanya siapa wanita yang sedang bersama Ted di taksi Hong Kong waktu itu. Ted pun akhirnya berkata jujur kalau wanita itu adalah Pupe yang waktu itu bernyanyi bersama mereka di pesta. Dan Ted pun berkata kalau ia dan Pupe sudah melakukan hal-hal yang lebih. Mendengar hal ini, Ging menangis dan berkata, "Kenapa Ted tak berbohong aja kepada Ging? Kenapa kamu tak bilang aku ketiduran, atau aku kencing, atau aku mabuk berat sehingga tak mengangkat telepon dariku? Mengapa kamu nggak bohong aja, Ted?" Ging semakin menangis dan ingin pergi. Namun, Ted langsung memeluknya dari belakang dan mengatakan kalau Ging adalah wanita yang paling disayanginya dan ia tak ingin kehilangan Ging. Pam sudah menunggu Ging di tempat ibadah dan tak lama Ging datang. Mereka beribadah bersama dan di sini Pam sadar akan sesuatu dari Ging. Kemudian ia pun berkata, "Jadi ternyata Ted nggak selingkuh ya?" Ging menjawab, "Aku ingin memberinya satu kesempatan lagi." Mendengar ini, Pam sedih dan mulai mengeluarkan air mata sambil mengatakan, "Sialan kau." Ging menjawab, "Jadi sahabat aja udah bagus kan?" Pam membalas, "Makan tuh sahabat." Pam semakin sedih dan pergi. Tapi Ging menyusulnya dan berkata, "Pam, kau itu sangat penting bagiku. Kalau kita pacaran lalu putus, terus gimana?" Pam membalas, "Siapa yang tahu kita akan putus atau tidak? Siapa yang tahu masa depan kita?" Ging menjawab, Aku cuma tak ingin mengambil resiko kehilanganmu, Pam." Pam membalas, "Harusnya dari awal, aku tak memintamu sebagai sahabat. Aku tak bisa bertahan seperti ini lagi, Ging." Pam terus berjalan pergi. Kemudian Ging berkata, "Kalau suatu saat kau punya pacar, apakah kita bisa menjadi sahabat lagi?" Pam terus berjalan dan tak mempedulikan Ging. Saat Ging menyusul Pam, Pam berkata, "Kalau kau ngikuti aku akan menciummu." Dan Ging pun hanya terdiam, menangisi Pam yang terus berjalan pergi. Pam tak mampu menahan tangisnya di bandara. Ia juga menolak telepon dari Ging. Adegan pindah dengan Pam yang sedang berbicara dengan teman-teman friendzone-nya itu. Mendengar cerita Pam tadi, mereka pun sedih dan berkata, "Jadi maksudmu, bagaimanapun kita berusaha, hasilnya akan tetap sama ya?" Dan mereka pun bertanya bagaimana cara Pam melewati masa-masa itu. Pam berkata, ia mencoba melupakan Ging, Ted, serta tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Dan akhirnya ia bersama wanita lain, tapi sebenarnya di masa-masa itu, Pam terus mengingat Ging. Kemudian di tempat lain, Ging yang bersama Ted terus mengingat masa-masa ia bertemu dengan Pam. Dan ketika sedang berbicara, tiba-tiba dari belakang,
Ging datang menghampiri mereka. Spontan, para friendzone itu mencoba mengusir Ging agar tak mengganggu Pam. Dan mereka juga mengatakan, "Hey, dia sudah tak ingin bersahabat denganmu." Dan Ging menjawab, "Ya, aku pun juga nggak mau lagi jadi sahabatnya." Adegan berpindah ke Pam yang sedang bersepeda sendirian. Dan dari jauh ia melihat Ging, tapi ia berusaha mencuekannya. Kemudian Ging menyusul Pam, namun Pam terus berusaha membuang mukanya. Sampai akhirnya ia bertanya kepada Ging, "Mau apa?" "Aku sudah putus dengan Ted," ujar Ging. Pam menjawab, "Kenapa? Dia selingkuh?" Ging membalas, "Tidak, aku hanya memutuskannya. Aku ingin melihat cahaya matahari lagi bersamamu." Sepeda mereka pun berhenti. Ging langsung berkata lagi, "Pam, aku ingin bertanya satu hal kepadamu, tapi aku hanya bertanya satu kali. Kalau kita tak bisa menjadi sahabat lagi, ayo kita menikah. Menikahlah denganku, Pam." Pam tersenyum. Ia menangis bahagia dan mereka pun berpelukan. Pam pun memamerkan cincin tunangannya kepada manusia-manusia friendzone itu. Mereka kembali termotivasi untuk terus berusaha walaupun masih dalam zona teman. Lalu, mereka meninggalkan Pam sambil mengucapkan terima kasih. Pam tersenyum melihat teman-teman friendzone-nya itu kembali ke sahabatnya masing-masing. Ging hanya menoleh bingung kepada Pam. Tapi di momen ini Pam kaget karena cincin tunangan Ging hilang. Kemudian, seluruh tamu undangan membantu mencari cincin itu, yang ternyata ditemukan kembali oleh Pam. Ia pun melamar Ging kembali karena, kata Pam, waktu itu Ging duluan yang melamarnya. Dan mereka pun tersenyum bahagia diiringi tepuk tangan penonton. Dan film pun selesai. Flying high like a bird in the bees.